up to the exit. I don't even know why I do this anymore. I know there's things I should know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nur Hamidah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sosiologi Hukum. You break, you move, I take. Love is the answer, so they say. But if I went away, what would you say? Would it be? Sebelum saya menganalisa kasus yang ada dalam masyarakat, di sini saya mengambil tema tentang kesadaran hukum. Sebelumnya kita kembali ke belakang dalam materi-materi yang sudah diterangkan oleh teman-teman mahasiswa. Menurut Surjono Sukamto, kesadaran hukum adalah persoalan nilai-nilai yang tergantung pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang sudah diterapkan, dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat. Misal kasus ada di desa X, lalu mendirikan sebuah posko gugus depan untuk penanganan COVID-19 yang diperintahkan pemerintah untuk seluruh Indonesia untuk penanganan COVID-19. Itu bertujuan juga membantu pemerintah maupun pemerintahan desa untuk penanganan dan pemantauan COVID-19 yang ada di desa. Lalu tugas posko itu sendiri adalah memantau dua masyarakat langsung, baik yang keluar maupun yang masuk dalam suatu desa tersebut, dan juga bahkan turun langsung penanganan COVID tersebut untuk jika dalam satu warga tersebut mengeluhkan tanda-tanda gejala dari COVID tersebut, dan juga pendampingan langsung meskipun warga tersebut terkena COVID tersebut, dan juga penanggulangan penyebaran COVID dan memutus rantai COVID tersebut. Yang bisa diambil dari suatu yang saya paparkan tadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menanggulangi kasus COVID-19 tadi, dan juga kurang kesadaran mereka tentang bahayanya COVID-19 ini, padahal sudah diterapkan, sudah diberitahu, sudah diberi penyuluhan dari pemerintah itu sendiri betapa bahayanya COVID-19 ini, dan juga bahkan pemerintah mengeluarkan pasal maupun ayat yang berbunyi tentang Keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus 2019 atau biasa disebut COVID-19, yang diterapkan oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo pada tanggal 13 Maret 2010 di Jakarta, yang telah mengubah Keputusan Presiden nomor 19 tahun 2020 tentang penanganan coronavirus 2019 yang telah mempertimbangkan: 1. Bahwa penyebaran COVID-19 di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, aspek sosial, ekonomi, dan bahkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemik pada tanggal 11 Maret 2020. Dan yang ketiga, bahwa penularan COVID-19 di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya, dan yang
keempat, dan untuk penanganan COVID-19 ini diperlukan cepat, tepat. Yang terakhir, antar langkah 1 sampai 4 keputusan Presiden tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Dasar hukumnya antara lain: 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular atau tambahan dari Negara Republik Indonesia tahun 1984 nomor 20 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3273 dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan undang-undang lainnya. Untuk itu, maka Presiden memerintahkan semua desa untuk membentuk gugus devan COVID untuk menanggulangi bencana ini dan juga penyebaran COVID-19 dan juga memutus rantai penyebaran COVID-19. Lalu untuk Pasal 2 Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berada di bawah tanggung jawab Presiden. Dan untuk Pasal 3 Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang bertujuan 1. Mempercepat penanganan COVID-19. 2. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19. Peningkatan sinergis pengambilan kebijakan operasional, dan yang terakhir meningkatkan kemampuan dalam pencegahan dan mendeteksi dan merespon terhadap COVID-19. Untuk pasal 218 KUHP menyatakan barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintahkan 3 kali oleh atau atas nama yang berwenang diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana yang paling lama 4 bulan 12 minggu 2 minggu dan untuk atau pidana denda paling banyak 9 juta. Dan untuk pasal 10 ayat 1 yang berbunyi tentang setiap orang yang tidak memakai masker ketika keluar rumah atau ke tempat fasilitas umum, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan kebijakan kepemerintahan sendiri ataupun kebijakan pemerintahan pusat. Staring at the edge of the water alone as I can remember never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I trek, every path I make, every road leads back to the place I know where I cannot go, where I long to be. See the line where the sky meets the sea, it calls me, and no one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, one day I'll know. If I go, there's just. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini